semuanya, selamat datang di podcast GPL. Gue Gadis Aisyah, biasanya dipanggil Gadis, yang bakal jadi moderator podcast kali ini nih. Nah, kali ini kita mau bahas tentang leadership and communication skill. Nah, gue panggil kalian teman-teman ya. Jadi, di leadership and communication skill itu, atau LCS, ada yang namanya kerja dalam tim atau biasa disebutnya teamwork. Nah, kali ini gue juga nggak sendiri, ada para bintang tamu kita. Yeay! Halo semua. Halo. Hai. Boleh dong, silakan perkenalkan diri. Ya udah, perkenalkan nama gue Laila Syahwa Salsabila, panggil gue aja Laila. Dan gue Putri Aziza, panggil aja gue Zia. Oke, kali ini udah ada Laila dan juga Zia. Gimana nih kabarnya kalian nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Stres dikit lah. Waduh, stres kenapa tuh kalau boleh tahu? Ya, Stres banyak tugas lah ya. error-error. Kuliah ya, biasa Iya. lah. Alhamdulillah semuanya baik ya. Jadi langsung nih kita ke topik pembahasan kita, yaitu teamwork. Nah, kalian nih udah pernah belum sih bekerja sebagai tim gitu? Sudah, kalau kerja tim itu kan sama aja kerja kelompok. Bisa. Kayak kita sebelumnya kayak ngerjain suatu project atau ISAS gitu. Kalau Laila gimana nih? Pernah dong pasti, kayak saat ngerjain tugas kelompok pas sekolah. Terus sekarang ngerjain tugas project, kuliah, harus dikerjain bareng-bareng. Karena bakal kesulitan juga kan kalau harus ngerjain sendiri. Benar juga sih, berarti kita sebenarnya udah sering ya kerja sama dalam tim ya. Iya. Nah, tapi tim itu apa sih menurut kalian? Bagi gue tim itu ya sekelompok orang yang bekerja sama untuk tujuan yang sama, seperti menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan yang gak mungkin dikerjain sendiri. Kalau Zia gimana nih? Seperti yang tadi Laila bilang, itu juga bisa, atau tim itu sebuah kelompok yang terdiri dari anggota yang memiliki skill yang bersifat komplementer atau bisa dibilang saling melengkapi, saling mengisi dan menyempurnakan, dan berkomitmen untuk mencapai tujuan tertentu. Itu sih. Kalau menurut gue ada juga nih menurut Sheriff yang ngutip dari Ingram 1909, itu adalah kerja kelompok itu sebuah unit sosial yang terdiri dari sejumlah individu yang memiliki peran masing-masing serta saling berhubungan satu sama lain dan juga memiliki seperangkat nilai-nilai atau norma mereka sendiri. Berarti tim itu bisa individu-individu yang digabungkan menjadi satu yang punya tujuan kan? Iya. Nah, kalau teamwork itu tuh apa sih menurut kalian nih? Boleh Zia dulu nih. Kalau teamwork tuh bekerja dengan rasa hormat, dengan penuh rasa saling menghargai dan efektif bersama kelompok sembari melakukan tugas tanggung jawab dari setiap orang, maupun kemampuan individu dalam melakukan kerjasama dengan baik untuk mencapai tujuan bekerjasama di dalam tim yang saling percaya, energi dan mendukung serta bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan. Gitu. Kalau menurut Laila? Kalau menurut gue, teamwork tuh kemampuan setiap orang yang mampu bekerja sama dan baik, punya tujuan yang sama dengan timnya, untuk menyelesaikan dan menghasilkan tugas yang baik dalam bekerja sama tugas dibagi. Dalam bekerja sama tugas dibagi-bagi tuh dengan memahami peran dan tugas masing-masing, terus saling percaya juga, saling melengkapi, saling membantu, dan tanggung jawab biar kerjaan makin mudah selesai, cepat selesai, dan hasilnya tuh bisa bagus, sehingga hasilnya juga bisa dinikmatin bareng-bareng. Wah, berarti kalau bekerja sama itu menjalankan tanggung jawab, bisa juga itu sebuah proses gitu kan, bisa juga itu disebutnya kelompok kerja gitu kan. Nah, berarti sebenarnya kalau kita minta tolong sama orang itu bisa disebut teamwork juga nggak? Bisa. Oh, bisa. Ya, karena kan kita juga ngerjainnya bareng-bareng, jadi bisa disebutnya teamwork. Nah, berarti tim itu sepenting itu dong? Penting, apalagi ya. Nah,
Gimana kalau kita nggak kerja sama bareng tim? Apa tuh dampak yang dihasilkan apabila nggak ada tim tuh? Mungkin bingung ya, agak sulit untuk memecahkan masalah sendiri, terus tidak bisa saling menukar pendapat. Jika misalkan, kalau misalkan pemikiran kita udah bentuk nih, kita bingung caranya gimana, jadi kayak linglung aja gitu, stres sendiri nanti jadinya. Terus dampak, Kalau Laila gimana? kalau menurut gue dampak yang timbul emang lumayan banyak sih, kayak kerjaan bakal lebih lama selesai, bakal kesulitan juga karena ada pekerjaan yang butuh kerjasama kan, yang pasti butuh kerjasama gitu, nggak bisa sendiri. Terus kalau nggak dilakuin bareng-bareng, pasti bakal cepet capek, bahkan bisa stres juga karena terlalu banyak kerjaan. Kalau udah begitu pasti hasil kerjaan juga nggak bakal bagus, jadi jelek, nggak sesuai harapan deh. Benar-benar. Itu juga bisa bikin kita pusing gitu kan, jadi nggak mau ngerjain tugasnya ya kan. Nah, berarti kan kita juga sebagai manusia tuh makhluk sosial gitu kan, yang nggak bisa ngerjain semuanya sendiri, butuh bantuan. Benar nggak tuh? Benar. Ya, apalagi kalau misalnya dalam skala besar gitu kan, kita kan harus butuhin banyak orang, harus minta tolong, segala macam. Juga kita harus ngusahain tanggung jawabnya bareng-bareng gitu kan. Jadi emang kita harus kerjasama dalam tim ya kan? Pasti. Nah, karena menurut kita tim itu penting banget, biasanya tuh apa sih karakteristik yang dimiliki buat kerjasama dalam tim nih? Boleh mungkin Laila dulu. Kalau dari gue, yang pertama itu fokus pada proses. Jangan terlalu berfokus pada hasil, karena biasanya bakal stres dan frustasi. Karena hasil adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Hasil adanya di masa depan dan seringkali berkaitan dengan hal-hal di luar kita. Tetapi dengan fokus pada proses, kita dapat mengontrolnya dan kita bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Prinsipnya adalah kalau prosesnya bagus, hasilnya juga bagus. Kalau prosesnya jelek, hasilnya juga jelek. Jadi daripada khawatir bagaimana nanti hasilnya atau terlalu keras berpikir akan impian yang ingin dicapai, lebih baik fokus pada prosesnya yang dilakukan setiap hari. Setiap ada perkara kecil, small things matter. Boleh kali jawabnya ganti-gantian kali ya? Iya. Oke. Lanjut. Kalau menurut gue sih harus komitmen, tanggung jawab, komunikasi yang terbuka, dan saling percaya antara anggota tim. Komitmen itu bisa diartikan sebagai menggabungkan, mengerjakan bersama, dan saling mempercayai. Atau suatu sikap tanggung jawab dan setia dari seorang terhadap sesuatu, di mana apa yang telah dijanjikan atau direncanakan harus dilakukan atau diselesaikan. Kalau misalkan tanggung jawab, itu bisa dibilang kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuat. Kalau seseorang mempunyai sifat tanggung jawab ini, maka dia termasuk orang yang mempunyai kejujuran tinggi dan kepedulian yang tinggi. Kita harus komunikasi yang terbuka, jujur, dan hormat. Sangat penting untuk kerja tim yang efektif. Anggota tim perlu merasa nyaman dan mengekspresikan ide-idenya dan pendapat mereka sehingga setiap individu berkontribusi dengan potensi penuh mereka dan bisa untuk memastikan bahwa orang tahu persis apa yang terjadi di sekitar, apa yang perlu dievaluasi, dan bagaimana cara terbaik untuk maju. Saling percaya antara anggota tim merupakan hal yang penting juga. Oleh karena itu, setiap anggota tim harus saling mengenal identitas dan karakter pribadi atau sifat-sifat kita. Suatu tim tidak bisa berjalan dengan baik jika anggotanya tidak merasa cocok. Mbak Laila, dilanjutkan. Oke, dilanjut dengan gue ya. Bagi gue yang kedua itu gue mendukung. banyak banget. Gak apa-apa. Bagus dong. Berarti emang karakteristik kerjasama dalam tim tuh emang banyak kan. Apalagi ini ada tambahan lagi nih. Tambahan dari gue itu yang kedua, mendukung keputusan yang telah dibuat. Karena sebuah dukungan itu sangat berharga, karena itu bisa menguatkan dan membuat lebih yakin dalam mengerjakan sesuatu. Terus ada lagi pendekatan win-win untuk pengendalian konflik, atau istilah lainnya itu mencari jalan tengah lah yang disetujui baik oleh pihak pertama maupun pihak kedua. Dengan mencari jalan tengah, kedua belah pihak bisa mencapai kesepakatan tanpa merasa ada yang dirugikan. Terus terakhir dari gue itu memahami tugas dan peran dalam tim. Tentu dengan
Dengan memahami tugas masing-masing dan perannya, kita jadi dapat membantu tim mengevaluasi diri sehingga setiap orang akan berkontribusi positif dan bekerja secara efektif, mampu memahami dan mengisi kelemahan yang lain. Ya, segitu dari gue. Oke. Emang banyak banget ternyata karakteristik dalam teamwork itu ya kan? Ada Iya, banyak. bertanggung jawab tadi, ada komunikasi juga. Kita juga harus saling percaya ya kan? Terus kita juga harus dukung keputusan orang lain. Kita harus fokus sama tugas kita. Tapi ada nih mungkin yang belum disebutin, yaitu saling tolong menolong. Kita juga mungkin harus tolong yang lain karena itu bisa aja dia kesulitan gitu. Jadi kita harus tolong dia gitu kan. Gimana nih, kalian tuh punya pengalaman nggak sih? Pengalaman yang nggak enak atau nggak nyenengin gitu selama bekerja sama dalam tim? Teman kelompok yang nggak mau kerja terlalu banyak alasan gitulah untuk bisa nggak ngerjain tugas gitu, kayak gue lagi di luar nih, nggak ada sinyal nih, bla 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 gitu kan, kayak Banyak lu terlalu alasan ya? kayak harusnya lu kan tanggung jawab gitu kalau ada tugas, kayak walaupun lu banyak organisasi ikut gini-gini ya, tapi harus tanggung jawab lah ya. Terus Benar-benar. terus ngerjain tugas asal-asalan, nggak mau nanya gitu, kayak maunya sendiri. Kan padahal tugas kelompok harusnya dikerjain bareng-bareng. Nggak mau saling diskusi, jadi sering miskom gitu. Jadi hasil tugas dia nggak sama dengan hasil dari yang mau tim kan. Tujuannya nggak sama dan apa yang diharapkan tuh beda. Itu dari gue. Oke. Kalau dari Zia gimana nih? Gue dulu pernah sekelompok sama orang. Dia bahkan nggak pernah bantu sama sekali dan nggak muncul di grup sama sekali. Bahkan saat di hari H-nya, dia bisa dibilang cuma numpang nanya, jadi cuma nerima hasil. Waktu itu gue pernah sekelompok sama 2 orang yang buat ulah lah bisa dibilang. Pertama dia alasannya nggak bisa karena urusan ini itu, tapi pas dilihat sosial media dia lagi jalan-jalan lah, lagi hiburan lah gitu. Itu Terus yang satu lagi, yang satu lagi, kan kita minta bantuin ke dia. Nah, dia belum sama sekali sampai hari H nih. Nah, pas kita mau bikin videonya, misalkan kita harus bikin video untuk sebelum hari H-nya kan. Nah, dihubungi nggak bisa. Ternyata pas bisa dihubungi dia masih tidur. Kan nyebelin banget gitu. Iya, benar sih. Ya. Emang kalau kayak gitu nyebelin banget gitu kan. Orang maunya kerjanya cepet selesai, tapi dia sendiri nggak ngerjain atau ngerjainnya asal-asalan yang nggak sesuai sama tugasnya, ya kan? Betul. Terus kalau orang kayak gitu biasanya cuman numpang nama lah ya istilahnya. Cuman mau jadinya doang, tapi nggak ada kerjanya, ngomong doang ya kan? Nggak ada usahanya. Benar-benar, kalau itu emang nyebelin banget sih. Kalau solusinya kayak gitu menurut gue kitanya juga harus sering komunikasiin. Bisa aja emang kitanya sibuk tapi kita tetap harus ngejalanin tanggung jawab itu dong, tugas itu dong. Ya kan? Betul. Jadi kalau kayak itu mending kita komunikasiin ke teman-teman kita semuanya. Kalau kita tuh nggak bisa tapi lo pasti ada yang harus lo kerjain dan lo pasti bisa ngerjain itu dengan cara lo sendiri gitu kan. Jadi kita juga harus komunikasiin biar semuanya cepat kelar ya kan? Benar-benar. Nah, gimana nih tips kerjasama supaya tim kalian bisa sukses, supaya nggak yang kayak tadi tuh, numpang nama doang gitu, gimana tuh? Ya, pertama dari gua itu punya tujuan dan misi yang jelas, biar kerjasama tim lebih solid, karena dengan tujuan yang jelas, setiap anggota tim punya gambaran tentang apa yang ingin dicapai. Terus lingkungan kerja yang kondusif, dengan setiap anggota tim diberi ruang untuk mengambil resiko. Selain itu, setiap anggota tim menaruh kepercayaan satu sama lain. Kebebasan berekspresi juga harus diekspresikan sebebas mungkin. Lanjut, paling penting tuh komunikasi. Komunikasi harus terbuka, jujur, dan saling menghormati. Setiap anggota tim merasa didengar dan dipahami, diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, sementara anggota lain akan mendengarkan. Terus perlu ada rasa memiliki yang tinggi biar solid, terutama rasa memiliki terhadap keputusan dan langkah tim dengan membangun hubungan yang baik antar anggota.
terakhir dari gua, menghargai keunikan setiap anggota. Kerja tim yang efektif adalah tentang seberapa baik tim memanfaatkan kemampuan yang berbeda dari setiap anggota, yang mampu melihat keunikan dan kelebihan masing-masing individu. Setiap sudut pandang, pengalaman, pengetahuan, dan pendapat harus dihormati. Oke, kalau Zia gimana nih tips-tipsnya? Yang pertama sih mendorong kreativitas dan inovasi. Kita tuh jangan pernah membuat pertanyaan yang meremehkan atau menjelek-jelekan ide orang. Dan jangan lupa kalau setiap sudut pandang orang berbeda. Bisa saja orang yang memiliki ide itu bisa membuat kita maju atau berhasil, dan setiap pendapat itu harus didengar dan dihargai. Lalu, tim terus meningkatkan dan mengembangkan diri. Diskusi rutin demi kemajuan tim harus dilakukan secara rutin. Kemudian, harus didiskusikan pula apa aja yang menjadi hambatan tim. Solusi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, dan lain sebagainya. Dengan begitu, maka sebuah tim akan terus berkembang. Yang ketiga, mampu mengatasi konflik. Tim memiliki sebuah kesepakatan untuk menganalisis, mendiagnosa, dan mencari suatu konflik yang muncul. Karena itu, sebuah tim yang baik mampu mencegah konflik pribadi antar anggota, menjalankan pola kepemimpinan. Setiap anggota itu di kelompok harus didorong untuk berpartisipasi secara aktif. Iya. Bagaimana cara agar anggotanya mampu berpartisipasi dengan menyelesaikan tugas? Membuat keputusan besar bersama. Setiap keputusan penting diputuskan bersama-sama oleh seluruh anggota tim. Kemudian, keputusan tersebut didukung dan dijalankan dengan penuh komitmen dan bersama-sama. Banyak banget berarti ya tips-tipsnya. Kayak emang kita tuh harus komunikasi, juga kita harus saling percaya. Tadi gue juga dengar ada kita nggak boleh ngeremehin orang lain. Berarti sebenarnya walaupun kita ada yang sibuk gitu, tapi kalau dikomunikasiin kita bisa ngertiin juga ya kan? Mungkin. Kalau orang tersebut juga bisa ngertiin kita juga. Benar, jadi kita emang harus saling ngerti, kita juga harus saling percaya bahwa kerja kelompok ini tuh penting dan itu pasti ada hasilnya gitu kan. Wah, banyak banget ya berarti tips-tipsnya tadi. Semoga tips-tips tadi berguna buat teman-teman nih. Biar bisa membuat teamwork yang sukses, ya kan? Iya. Nah, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan lagi buat Laila dan Zia. Mungkin nggak banyak juga ya. Makasih yang udah mau dengerin, apalagi mau melaksanakan apa yang kita ucapkan tadi, kita bilang kan, walau nggak, ya masih kurang jelas itu. Oke. Dan makasih juga untuk yang ini udah mengundang kita untuk membicarakan tentang apa itu teamwork. Oke. Terima kasih buat Laila dan Zia yang udah menjadi bintang tamu yang udah ngisi podcast GPL nih. Terima kasih. Tim yang baik adalah tim yang anggotanya mengisi kekosongan dan bekerja sesuai dengan tugasnya. Tim yang sukses adalah tim di mana keterampilan dan keunikan setiap orang membantu tim mencapai tujuan bersama dengan cara yang paling efektif. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Makasih. Terima kasih semua.